Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Dian the Captain. Dan selamat datang di channel saya yang akan membahas tentang seputar ilmu hipnosis dan juga ilmu pengembangan diri. Terima kasih untuk rekan-rekan dan saudara-saudaraku sekalian yang telah memberikan subscribe, like, dan juga menge-share serta berkomentar di beberapa video kami yang sebelumnya. Dan bagi yang belum atau baru bertemu dengan video kami ini, silakan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan sebarkan nanti share sebanyak-banyaknya apabila video ini bermanfaat. Jadi di channel saya ini, kami di awal membuat channel ini yaitu bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pemahaman ilmu hipnosis. Jadi untuk diketahui sendiri, ilmunya adalah ilmu hipnosis. Orang yang melakukan ilmu hipnosis ini disebut hipnotis. Jadi ini yang mungkin kebanyakan masyarakat sekalian atau rekan-rekan yang di luaran masih gamblang. Sebenarnya hipnosis, dan hipnoterapi itu apa? Di sini sedikit saya jelaskan sebagai edukasi. Jadi biar kita nggak salah kaprah lagi. Jadi ilmunya adalah ilmu hipnosis. Nama disiplin ilmunya adalah ilmu hipnosis. Sama seperti alat musik piano, orang yang memainkan alat musik piano itu adalah pianis. Termasuk orang yang memainkan gitar adalah gitaris. Ini pun sama. Orang yang melakukan keilmuan hipnosis ini disebut hipnotis. Jadi sekarang sudah paham ya, mungkin sedikit lebih ada gambaran kan. Hipnotis adalah orangnya, ilmunya adalah ilmu hipnosis. Dan aplikasi daripada ilmu hipnosis ini yang digunakan untuk terapi atau untuk pengobatan itu dinamakan hipnoterapi. Dan bahkan banyak lagi aplikasi ilmu hipnosis ini digunakan untuk berbagai bidang. Jadi apabila saya bilang di sini, saya analogikan seperti kita berada di sebuah ketinggian. Jadi kita naik ke puncak gunung yang sangat tinggi atau di gedung yang sangat tinggi. Jadi sama seperti itu juga. Ketika kita berada di atas sebuah ketinggian tersebut, maka kita bisa melihat pemandangan yang ada di bawah kita, apapun itu. Ada yang indah, ada yang pemandangannya sangat indah sekali. Bahkan kita bisa melihat sekeliling yang ada di bawah kita. Kita bisa memantau dari atas ketinggian tersebut. Sama seperti itu, ilmu hipnosis pun demikian. Jadi ilmu hipnosis ini setelah saya pelajari dan saya dalami sampai saat ini, sama seperti saat itu. Jadi yang saya rasakan manfaatnya yaitu bagi saya sendiri. Saya bisa melihat seluruh bidang keilmuan yang lainnya itu dari atas. Ketika saya sudah mendapatkan ilmu hipnosis ini dan saya dalami, ini merupakan gerbang pembuka atau gerbang ilmu yang lainnya. Ilmu hipnosis bisa digunakan untuk pengobatan, ilmu hipnosis bisa digunakan untuk bisnis, ilmu hipnosis bisa digunakan untuk spiritual pun bisa. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar di video saya selanjutnya. Jadi sudah tepat apabila rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian yang mungkin saat ini berkeinginan untuk memperdalam dan mempelajari ilmu hipnosis ini, saran saya lanjutkan dan tetap latihkan. Yang sudah mempunyai pemahaman tentang ilmu hipnosis, tingkatkan lagi gradingnya, tinggikan lagi, dan juga perdalam lagi. Masih banyak. Apapun yang ada di hipnosis itu sangat luas sekali dan bisa masuk ke berbagai bidang ilmu. Itu yang kami rasakan sendiri. Banyak yang bertanya kepada kami sendiri, jadi melalui WA atau melalui Telegram atau aplikasi medsos lainnya yang sudah kami himpun. Dan di sini di awal video ini, jadi di video saya ini mungkin baru pertama ini video kami buat yang saya menjelaskan secara langsung seperti ini. Karena di video-video sebelumnya saya hanya mengupload dan mempraktekkan tentang hipnosis dan hipnoterapi tersebut. Sebenarnya apabila rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku sekalian melihat di video-video saya sebelumnya, mungkin bisa dicek, itu ada kurang lebih 7 atau 8 video saya. Itu merupakan kombinasi dari berbagai macam teknik. Jadi dari situ aja nanti akan saya bisa kupas ulas tuntas dengan menggunakan teknik apa, itu sangat lengkap sekali. Dan ini pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, di momen yang berkah ini, insya Allah saya memulai untuk
membuat channel dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi mungkin saat ini ilmu hipnosis ini mempunyai kesan atau konotasi yang negatif. Seperti banyak pengalaman orang di jalan, digendam lah, dan lain sebagainya, ditipu. Akhirnya dengan dalih atau dengan alasan saya dihipnotis, saya di ini, di itu. Jadi konotasinya saat ini ilmu hipnosis ini mungkin ada sebagian orang yang masih berkonotasi negatif. Makanya banyak yang masuk pertanyaan ke saya, salah satunya tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ilmu hipnosis itu termasuk ilmu gaib? Ya, ini yang masih banyak ditanyakan juga. Jadi ilmu hipnosis itu murni disiplin ilmu. Jadi salah satu bagian daripada ilmu logika dan bisa dipelajari. Karena ilmu hipnosis itu adalah murni ilmu logika yang bisa dipelajari, yaitu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Dan sebenarnya praktisi hipnotis dan hipnoterapis seluruhnya itu adalah orang yang mempunyai skill atau mempunyai keterampilan, mempunyai pengembangan diri, dia yang jago berkomunikasi. Karena murni daripada ilmu hipnosis ini adalah ilmu komunikasi. Jadi siapa yang jago berkomunikasi, dia yang bisa memainkan keterampilan berkomunikasi, maka akan sangat cepat untuk mempelajari keilmuan ini, disiplin ilmu ini. Jadi sekarang mulai sedikit paham ya. Jadi ilmu hipnosis itu adalah ilmu komunikasi dan murni ilmu logika. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mempelajari ilmu hipnosis itu sendiri. Caranya sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama yaitu rekan-rekan atau saudara-saudaraku sekalian harus mempelajari dari disiplin ilmunya sendiri, yaitu dari teorinya itu sendiri. Saran kami yaitu ikutilah privat-privat pelatihan hipnosis, hipnoterapis. Ikutilah workshop-workshop hipnotis atau pengembangan diri yang lainnya. Karena itu merupakan cara yang paling efektif dan cara yang terbaik. Memang bisa seperti saat ini rekan-rekan mempelajari atau mencari ilmu hipnosis ini atau tentang hipnoterapis ini melalui YouTube, mencari browsing di YouTube. Tapi akan lebih mantap dan lebih bagus sekali apabila rekan-rekan sekalian mempunyai trainer yang akan membimbing rekan-rekan sekalian dan saudara-saudaraku sekalian. Karena kuncinya di sini yaitu untuk mempelajari ilmu hipnosis ini, kita harus mempunyai pembimbing, kita harus mempunyai trainer. Kalau mungkin gurunya dari YouTube saja, ya kita pun akan sebatas pengetahuannya hanya dari YouTube itu saja. Kita tidak bisa praktek secara langsung dan dibimbing langsung dan dengan teknik dan trik yang sangat bagus yang diturunkan atau diajarkan dari trainer-trainer itu. Untuk itu, saran kami apabila rekan-rekan ingin memperdalam dan ingin mempelajari keilmuan ini yang sangat bermanfaat sekali, ilmu hipnosis ini berbagai bidang ilmu kehidupan atau disiplin ilmu lainnya, maka carilah pembimbing atau trainer atau ikuti pelatihan-pelatihan privat, online atau workshopnya datang. Atau mungkin saat ini apabila ini di masa pandemi, kita bisa lakukan secara online saja. Tidak ada masalah, yang penting tetap harus ada trainer atau pembimbing. Kami pun dahulu juga seperti itu. Pertama kali belajar, alhamdulillah kami langsung bergabung dengan salah satu organisasi yang terbesar di Indonesia ya. Jadi Indonesian Board of Hypnotherapy di IBH Prahipti itu sendiri. Jadi kami belajar di situ mulai dari awal sampai profesional hipnotisnya. Alhamdulillah. Dan setelah itu kami mengikuti pelatihan-pelatihan yang lainnya. Tidak berhenti sampai di situ. Kami pun mengikuti pelatihan hipnotis halus via online. Dan kami pun mengikuti pelatihan-pelatihan NLP. Dan itu hanya untuk membuktikan bahwa disiplin ilmu hipnosis ini atau ilmu pengembangan diri ini memang akan kita dapatkan dan akan masuk ke dalam diri kita. Ilmu ini
lebih mantap atau lebih patennya, yaitu apabila kita mempunyai pembimbing, kita mempunyai guru. Sama seperti mungkin kita saat dulu kecil sekolah, kita diajari membaca, menulis, yang mengajari siapa? Guru. Di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, tetap masih ada. Di perguruan tinggi ada dosennya. Sama, untuk mempelajari keilmuan ini, saran kami kembali lagi, ikutilah pelatihan, carilah trainer, carilah guru, carilah pembimbing, carilah master-master hipnotis untuk mengajarkan kalian. Jadi biar kalian, rekan-rekan sekalian, saudara-saudaraku sekalian tidak salah arah dan salah jalan, dan bisa memanfaatkan keilmuan ini dengan baik. Saya lanjutkan. Berapa lama waktu belajar hipnotis ini? Jadi waktu belajarnya ini tergantung, perorangan akan berbeda-beda. Tergantung daripada orang masing-masing. Ada satu orang yang cepat, dia belajar mungkin dalam waktu berapa bulan, bahkan beberapa minggu dia bisa mempraktekkan secara langsung. Bahkan beberapa hari dia bisa mempraktekkan secara langsung. Karena orang tersebut dia mempunyai nalar, logika, dan daya tangkap, serta dia melakukan latihan yang berulang-ulang, repetisi yang berulang-ulang. Teori-teori yang sudah dilatihkan, yang diajarkan, maka dipraktekkan oleh orang tersebut. Jadi kata kuncinya di sini yaitu apabila rekan-rekan atau saudara-saudaraku sekalian ingin memperdalam, mempelajari dengan cepat ilmu ini, maka lakukan repetisi, pengulangan secara berulang-ulang kali. Latihkan teori-teori yang sudah diajarkan, baik via online ataupun di workshop ataupun secara privat. Lakukan latihan terus-menerus. Nonsense kalau misalnya kalian tidak melatihkan ini, kalian bisa mempraktekkan ini, ya itu saya rasa hal yang tidak wajar atau susah sekali. Karena kuncinya ilmu ini adalah di prakteknya. Jadi apabila saya analogikan lagi, ilmu hipnosis ini sama seperti sebuah pisau. Pisau apabila digunakan atau dipegang, mungkin mohon maaf oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang jahat, pisau itu bisa digunakan untuk hal-hal kejahatan, bisa untuk membunuh dan lain sebagainya. Namun berbeda ketika pisau ini digunakan oleh dokter bedah, maka pisau ini akan digunakan untuk melaksanakan operasi membedah. Dan berbeda lagi, pisau ini digunakan oleh tukang masak, maka pisau ini digunakan untuk membelah daging. Jadi untuk hal yang bermanfaat. Dan sama seperti itu, ilmu hipnosis ini pun seperti itu. Ilmu hipnosis apabila digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka hasilnya pun saya rasa naudzubillah, jangan sampailah. Dan apabila kita gunakan ilmu hipnosis ini untuk kebaikan, dan saran saya lakukan untuk kebaikan, sebarkan manfaat hipnosis ini untuk kebaikan, maka rekan-rekan sekalian atau saudara-saudaraku sekalian akan mendapatkan manfaat yang berlebih, ilmu yang bermanfaat itu di dunia dan di akhirat. Dan sama seperti pisau tadi apabila dia tidak diasah, maka pisau tadi pun tidak akan bisa untuk digunakan untuk memotong daging tersebut. Maka sama, ilmu hipnosis pun apabila tidak kita latihkan, kita laksanakan pengasahan latihan berulang kali, repetisi yang berulang-ulang kali, maka maka rekan-rekan sekalian akan jago, bahkan menjadi seorang yang gampang sekali hanya dengan klik aja bisa hipnosis. Nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja sedikit pada perkenalan video awal saya ini. Ya, ini merupakan video pertama saya membuat tutorial ini secara langsung saya jelaskan seperti ini. Karena memang tujuan saya yaitu saya ingin mendokumentasikan keilmuan saya ini bagi diri saya pribadi, dan saya ingin menyebarkan manfaat ilmu hipnosis ini yang telah saya rasakan di dalam diri saya dan juga keluarga saya dan orang sekitar saya. Mungkin bisa dilihat di video-video yang sebelumnya, itu merupakan praktek saya keliling, saya turun ke bawah, saya langsung bertemu dengan orang-orang di lapangan seperti
hipnotis security kemarin di masjid, terapi menghilangkan mengurangi rokok. Dan yang kemarin tuh yang belum saya upload, nanti akan saya upload. Alhamdulillah ada orang juga yang dia mempunyai gejala stroke ringan. Alhamdulillah bisa kita redakan. Nanti ikuti terus dan tetap sebarkan manfaat hipnosis ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dan jangan lupa, apabila video ini bermanfaat, silakan like, komentar di bawah, ataupun tanyakan di kolom komentar. Silakan apapun itu yang berhubungan dengan ilmu hipnosis dan juga ilmu pengembangan diri. Insya Allah nanti apabila ada waktu akan saya jawab. Dan di kesempatan video yang spesial ini, saya membuat video ini sangat spesial karena saya membuatnya di luar negeri. Kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan di salah satu negeri, ya masih di Asia, yaitu di negara gajah, negara Thailand. Maka di spesial video ini yang pertama saya buat ini mudah-mudahan menjadi pembuka daripada kita bisa mengedukasi ke masyarakat seluruhnya bahwa ilmu hipnosis ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Nah, nanti ikuti terus, share sebanyak-banyaknya, dan like, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan nanti pasti akan lebih keren dan akan lebih seru lagi. Saya akan tularkan keilmuan-keilmuan saya ini tentang ilmu hipnosis untuk aplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Dian the Captain. Dan tetap salam hipnosis, sebarkan manfaat hipnosis ini ke seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.